Rabbil Alamin, kita ini sekarang sedang berada di bulan suci Ramadan dan tepat lagi ini adalah hari Jumat. Jumat itu kan katanya penuh dengan keberkahan. Nah sekarang bagaimana di hari yang penuh dengan keberkahan ini kita juga bisa memotivasi diri kita dan juga sesama untuk kita bisa lebih menggerakkan kesadaran orang untuk kita bisa berbagi mungkin melalui pangan. Khususnya di Indonesia memang kita lihat masih banyak saudara-saudara kita ini yang masih membutuhkan termasuk juga yang ada di seluruh penjuru dunia. Dan untuk itu di pagi hari ini di Indonesia Morning Show kami sudah hadirkan ada Mas Nurman Priyatna. Selamat pagi Mas Nurman. Ini selaku Director of Creative Strategy Communication dari ACT dan juga didampingi oleh Mas Imam Akbari selaku Senior Vice President dari ACT. Selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang berdua nih dan juga teman-teman dari ACT yang kita sudah tahu selain cepat, tanggap dan selalu jeli melihat ada berbagai permasalahan kemanusiaan yang ada di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia. Ini ada program yang saya juga sempat lihat ini di websitenya ACT yaitu mengenai paket pangan Ramadan. Bisa dijelaskan ini program seperti apa sih maksudnya? Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, program ini bertujuan bagaimana caranya membahagiakan sebanyak-banyak saudara kita. Dan kami berniat dari awal ini 1 juta sekeluarga muslim, keluarga miskin yang membutuhkan baik di Indonesia sampai ke berbagai penjuru dunia, Mas Adrian. Baik. Gitu, kita sadar di Ramadan ini, menjelang Ramadan saja udah banyak kenaikan harga pangan. Iya, iya. Juga banyak ya ekonomi dikatakan secara global juga dalam kondisi yang kurang baik. Nah ini adalah momentum gimana menyambut Ramadan ini benar-benar kita memastikan sepanjang Ramadan saudara-saudara kita yang membutuhkan itu mendapatkan bantuan dan membahagiakan mereka. Iya, Mas Nurman dan juga Mas Imam pasti dua-duanya juga adalah orang lapangan, artinya pernah meninjau langsung kan situasi di lapangan. Kalau kita bicara lah untuk yang di Indonesia, sebenarnya saat ini seberapa memprihatinkan sih kondisi yang memang tadi rencana teman-teman ACT ini ingin bantu? Ya, kita sama-sama memahami ekonomi makro, ekonomi mikro ini belakangan kondisi semakin memprihatinkan ya. Termasuk di tanah air saya rasa tidak hanya kerentanan akan bencana yang terjadi di mana-mana dalam berbagai ragam dan bentuknya, itu menyebabkan terjadinya degradasi kualitas kesejahteraan saya rasa di masyarakat ya, termasuk mungkin beberapa wilayah lain yang karena kondisi alam yang menyebabkan juga kerawanan akan pangan terjadi. Dan saya rasa kombinasi dari bencana alam dan kondisi ekonomi kemudian juga kerawanan pangan yang terjadi ini menyebabkan kualitas hidup sebagian saudara-saudara kita di berbagai wilayah itu sangat memprihatinkan. Dan itu sebabnya saya rasa di bulan Ramadan ini bulan yang sangat pas kondisi dan momentumnya untuk kita bisa lebih banyak dan lebih kuat lagi berbagi ke berbagai wilayah. Oke, Ramadan ini sekarang hari Jumat ini sudah memasuki hari kelima. Ya. Artinya apakah memang teman-teman dari ACT sudah mulai mendistribusikan si paket pangan Ramadan ini? Ya, bahkan kita sudah mendistribusikan dari sebelum Ramadan. Karena harapannya ketika pertama kali sahur dan berbuka, sebagian masyarakat kita sudah bisa menikmati, terutama mereka yang benar-benar memiliki banyak keterbatasan terhadap akses pangan. Ya, tadi. Sehingga hal-hal yang membuat sebagian saudara-saudara kita yang membutuhkan mereka benar-benar tidak kita bayangkan mereka tidak punya batasan waktu kapan sahur, kapan berbuka karena memang tidak punya kemampuan bahan pangan itu ya, yang bisa digunakan untuk asupan baik. mereka. Dan sejauh ini sudah berapa banyak nih paket pangan Ramadan yang dibagikan ini mungkin, Mas Nurman? Alhamdulillah sejak mungkin 2 minggu, 3 minggu sebelum Ramadan kita sudah membagikan ke berbagai tempat, ke Jawa Barat, untuk pengungsi di Gunung Sinabung juga. Alhamdulillah sekarang sudah ribuan paket. Dan setiap hari kita terus berjibaku bagaimana untuk sampai ke tempat-tempat yang... Saya penasaran, pengen tahu paket yang dibilang paket pangan Ramadan seperti apa sih? Baik. Oh, ini, di bawah ya? Ada nih. Oke. Diangkat aja, Mas. Oke. Wah. Ini kurang lebih isinya kebutuhan-kebutuhan pokok. Iya. Ya, minyak ya? Bukan berdagang ya, tapi gula inilah pasir, isinya. Minyak. Ada beras tentunya juga. Ada beras. Jadi, dan ini tergantung dari lokasi-lokasinya gitu. Oke. Di mana ada kebutuhan pokok yang ini kalau ini susu kental manis. Ada juga sarden. Iya.
Dan dia tergantung lokasinya. Ada lokasi-lokasi yang punya kebutuhan bahan pokok yang memang Mungkin kita akan spesifik. sesuaikan dengan kondisi Betul, setempat betul, seperti betul itu ya. sekali. Kebutuhan pangan mereka masing-masing berbeda. Di Indonesia aja, bicara Indonesia, ada yang makanan pokoknya sagu, ada yang makanan pokoknya jagung, Iya, iya. ya kan? Ada yang beras, Betul, apalagi betul. Di luar negeri juga seperti itu, ada yang gandum dan sebagainya. Oke, nah sekarang kalau kita ingin berpartisipasi, ingin berkontribusi gitu, caranya bagaimana? Nah, dengan mudah sebetulnya bisa mampir ke website kami www.act.id ya. Bisa juga menghubungi care line kami Iya. 021 741 4482 dan lini-lini media sosial kami tentunya juga bisa. Ada di Facebook, ada di Twitter, aksi cepat tanggap di Facebook, terus ada di Twitter dan Instagram ada Act for Humanity. Tinggal dicari aja, insya Allah semua foto, cerita, video, Semua ada ya. insya Allah akan menyemangati semua orang untuk ikut. Insya Allah. Dahsyat ya. Tapi kan nanti tentunya begini, melihat Indonesia yang begitu luas, penjuru dunia juga luas sekali, teman-teman pasti ya tangannya dua, kakinya dua, punya keterbatasan. Pasti membutuhkan dong ada mitra yang untuk digandeng, baik di lokal maupun yang di luar negeri seperti itu. Dengan siapa-siapa aja sih ACT ini bekerja sama? Ya, kami punya resource yang mohon maaf kalau kami bilang tanpa batas, karena memang ini bentuk apresiasi kami terhadap para relawan di berbagai penjuru tanah air dan bahkan global ya. Iya. Kami punya masyarakat relawan di Indonesia yang memang diinisiasi sejak awal untuk bisa mensupport dan menjadi resource 24 jam untuk bisa membantu menjembatani dalam termasuk salah satunya dalam pendistribusian bantuan, dalam assessment, dalam menyapa saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe sampai Pulau Rote, tapi juga di berbagai negara konflik seperti Syria, Palestina, bahkan negara-negara Afrika juga Rohingya gitu. Wah, dahsyat sekali. Oke, terus kemudian semangat yang teman-teman ini sudah timbulkan hingga saat ini, mungkin ada berupa himbauan kepada seluruh masyarakat. Ini mumpung hari Jumat, bulan Ramadan, supaya lebih masyarakat lebih paham lagi, lebih tergerak lagi. Silakan mungkin Mas Nurman bisa sampaikan. Baik, Bismillah. Ya, ini bulan yang penuh keberkahan. Rasulullah SAW itu di dalam satu riwayat hadis itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Masya Allah. Dan itu seindah-indahnya ungkapan. Jadi jika kita sudah punya kebiasaan di mana kita menyayangi sesama keluarga kita, sahabat-sahabat kita, lingkungan terdekat kita, mungkin saatnya kita juga membuka hati kita untuk mereka yang lebih jauh. Tapi mereka yang lebih membutuhkan. Bayangkan jika ada orang yang bertanya, apakah puasa saya sah ketika saya tidak punya makanan untuk sahur dan juga tidak punya berbuka. Itu kan sangat menyedihkan, di mana kita sudah punya sekarang infrastruktur untuk menyampaikan bantuan ke sana. Jadi inilah kesempatannya. Mungkin di zaman dahulu tidak ada kesempatan seperti sekarang. Nah, inilah kesempatan kita. Cari Artinya amalan tidak ada terbaik. alasan lagi buat kita dan juga mungkin saudara-saudara kita untuk tidak berkontribusi ya, karena sekarang tadi sudah dimudahkan. Dan kalau kita mungkin memakan sesuatu, ya mohon maaf, memang itu akan habis. Tapi kalau kita memberi sesuatu, insya Allah itu akan kekal. Begitu Mas Nurman ya. Itu hadisnya, betul. Dan bahkan ini Ramadan gitu, di Ya. saat dimana kita diuji dengan menahan lapar dan haus salah satunya gitu kan, sehingga kita bisa merasakan kalau kita cuma dari imsak katakanlah sampai maghrib, banyak saudara-saudara kita tanpa batasan waktu karena ketiadaan pangan menahan lapar dan hausnya gitu. Jadi ini momentum kita bisa berempati karena kita merasakan langsung lapar dan haus dalam waktu yang bersamaan. Hanya mungkin rentang waktu kita relatif sangat singkat, tapi saudara-saudara kita di berbagai wilayah konflik, wilayah bencana dan sebagainya merasakan itu hampir di sepanjang waktu dan kehidupan mereka. Kita bisa bayangkan itu. Oke, waduh ini luar biasa. Ada batasan minimum mungkin di mana kita bisa berdonasi atau tidak? Paket ini kami namai programnya berbagi sejuta kebaikan untuk sejuta keluarga miskin. Tapi kita mulai dengan nominal yang cukup kecil dengan 150.000. 150.000. Kita bisa rupiah ya. Iya. Kita bisa membeli paket seperti tadi dan insya Allah sudah cukup melengkapi lah untuk kebutuhan
minimal kita melihat dalam bulan Ramadan kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Tapi kalau misalnya langsung dalam bentuk jumlah, artinya bukan 150.000 kali berapa paket, itu bisa Nah, juga itu gitu. silakan. Silakan. Tentunya kalau kita biasa dengan sesuatu yang minimalis, ini bulannya kita maksimalis. Kita kalikan berapa kemampuan kita, dan ya sebaik-baiknya sedekah juga di bulan ini insya Allah. Aduh, jangankan Anda, mungkin saya sendiri sekarang benar-benar tergerak dengar penjelasan dari Mas Imam, dari Mas Ruman. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ini tanggal 10 Juni ya, Insya puasa Allah. kelima ya. Insya Allah, saya pribadi mau ikut donasi 10 juta rupiah. Masya Lewat Allah. ACT. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat Anda semua juga. Nanti kita bikin agreement setelah ini, maksudnya untuk kesepakatan ya. Insya Allah dari saya pribadi. Terima kasih banyak Mas Nurman, Terima kasih banyak, Mas Mas. Imam. Ya, Ini terima saya juga kasih kepengen soalnya seperti Anda untuk kita menjadi orang yang terbaik. Kan kata Rasulullah adalah orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Bahkan ada di surat Ali Imran itu ayat 92 kalau tidak salah, bahwa kita tidak akan mencapai kebahagiaan yang sempurna kalau kita belum memberikan sebagian harta yang memang kita cintai. Mudah-mudahan kita bisa, Anda juga harus bisa. Marilah kita juga berdonasi, kita bersedekah melalui lembaga yang memang sudah amanah dan bisa menyalurkan apa yang menjadi niatan baik kita. Insya Allah.